Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Nindi Zahra dari kelas 2A PG PAUD. Di sini saya akan memberitahu tentang anak usia dini dengan hambatan penglihatan. Yang pertama, apa sih pendidikan inklusif itu? Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman-teman kelasnya. Siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Inklusif dapat berarti bahwa tujuan pendidikan bagi peserta lembaga pendidikan, baik itu dari sekolah dasar sampai tingkat universitas yang memiliki hambatan, adalah keterlibatan yang sebenarnya dari setiap siswa dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Pendidikan inklusif dapat berarti penerimaan siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep diri atau visi misi sekolah atau universitas tersebut. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam satu sistem lembaga pendidikan. Anak dengan hambatan penglihatan bisa juga disebut dengan tunanetra. Kehadiran anak tunanetra tidak mengenal sekat suku bangsa, agama, golongan, ras atau status. Mereka hadir tanpa harus memberikan tanda-tanda khusus sebagaimana layaknya fenomena atau yang lainnya. Menyikapi keadaan tersebut, sebaiknya tidak perlu mempersonalkan perihal ia hadir dengan keterbatasan fungsi penglihatan, tetapi perlu dipikirkan bantuan apa yang dapat kita berikan agar mereka dapat menerima keadaan ketunanetraannya. Kemampuan membaca anak tunanetra. Membaca dengan mata secara psikologis merupakan suatu proses yang kompleks, tetapi membaca melalui jari-jari seperti yang diperagakan oleh anak tunanetra lebih sulit dibandingkan dengan menggunakan mata. Anak tunanetra dalam belajar membaca menggunakan cara yang khusus, menggunakan huruf-huruf yang diciptakan oleh Braille. Penggunaan jari-jari sebagai alat pembaca huruf Braille. Menurut Burkan tahun 1932, dalam penelitian menyimpulkan bahwa jari-jari yang dominan dalam membaca Braille adalah jari telunjuk dan jari tengah. Cara membacanya yakni dengan gerakan naik turun dan horizontal, boleh juga dengan memutar. Membaca Braille dengan tangan kanan lebih efisien daripada membaca dengan oral. Penyebab dan kondisi ketunanetraan yaitu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu ada faktor internal, yaitu faktor yang erat hubungan dengan kondisi bayi selama dalam kandungan. Ketunanetraan seseorang anak bisa disebabkan oleh faktor gen atau sifat pembawaan keturunan, kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, dan virus. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, adalah faktor yang terjadi saat atau sesudah bayi dilahirkan, misalnya berupa kecelakaan, pengaruh alat bantu medis saat melahirkan sehingga sistem persyarafannya rusak, panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin, bakteri, dan virus trachoma. Kebutuhan dan layanan pendidikan bagi tunanetra. Anak tunanetra sebagaimana anak yang lainnya membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Oleh karena adanya gangguan penglihatan, anak tunanetra membutuhkan layanan khusus untuk merehabilitasi kelainannya yang meliputi latihan membaca dan menulis huruf Braille, penggunaan tongkat, orientasi dan mobilitas, serta latihan visual atau fungsional penglihatan. Yang kedua, layanan pendidikan bagi anak tunanetra dapat dilaksanakan melalui sistem segregasi, yaitu secara terpisah dari anak awas, dan integrasi atau terpadu dengan anak awas di sekolah biasa. Tempat pendidikan dengan sistem segregasi meliputi sekolah khusus atau SLB. Kesimpulannya, yaitu kemampuan mata untuk merekam peristiwa dari lingkungan sekitar antara 80-85% selama manusia itu terjaga. Klasifikasi anak tunanetra menurut jenjang dapat dikelompokkan menjadi anak mengalami ketunanetraan yang memungkinkan dikoreksial optik atau terapi medis. Yang kedua,
anak yang mengalami ketunanetraan yang memungkinkan dikoreksi, alat optik atau terapi medis tetapi masih mengalami kesulitan menggunakan fasilitas orang lemah penglihatan. Penyebab terjadinya insiden sebelum lahir atau saat lahir dan setelah lahir. Sedangkan faktor penyebabnya dapat berasal dari penyakit maternal rubella, red Loventa fibroplasi, katarak, dan lain-lain. Pengenalan anak tunanetra terhadap apa yang dapat dijangkau melalui perabaan dapat dilaksanakan melalui persepsi sintetik dan persepsi antilitik. Orientasi dan mobilitas bagi anak tunanetra adalah salah satu upaya untuk tunanetra dalam proses penggunaan indera untuk menempatkan posisi dirinya terhadap kondisi yang ada di sekitarnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.